Lah emangnya saya perlu harus begini 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 kan gitu. Ya. Kayaknya nggak perlu deh. Jadi ya energi mengikuti pikiran manusia. Baik. Ketika kita berdoa eh, tanpa harus kita show off yang seperti gimana, ya itu yang terjadi gitu. Hanya sesimpel itu, hanya sederhana itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam budaya, dan salam sejahtera. Halo sedulur semua, kembali bersama channel Jawa Undercover, portalnya dunia misteri, mistis, legenda, dan mitos tanah Jawa. Fenomena makhluk halus merupakan salah satu fenomena abadi yang tak pernah basi, menjadi bahan perbincangan di tengah masyarakat. Banyak orang menyebut makhluk halus sebagai hantu, makhluk astral, dan istilah lainnya. Bahkan, perbedaan daerah juga membuat berbeda pada julukan dan pengelompokan jenis makhluk halusnya. Di episode kali ini, sudah bersama dengan Jawa Undercover, seorang pemerhati dunia gaib khusus di tanah Jawa, yaitu Bung Demit. Beliau ini sebenarnya sudah cukup lama menjadi penasehat tim Jawa Undercover di urusan perdemitan. Namun baru kali ini beliau muncul di konten Jawa Undercover. Menariknya, Bung Demit ini lebih suka menyebut dirinya sebagai penikmat alam gaib daripada menggunakan istilah paranormal atau spiritualis. Selamat malam Bung Demit. Selamat malam Mbak. Sebelumnya terima kasih karena setelah lama ditunggu-tunggu, akhirnya Bung Demit muncul juga di Jawa Undercover. Ya. Selama ini saya sangat penasaran sebenarnya, kalau boleh tahu ini, mungkin ada alasan khusus kenapa menggunakan nama Bung Demit dan selalu memakai buff untuk menutupi separuh wajah yang seperti itu. Oke. Jadi gini, simpel aja sih sebenarnya. Jadi nama Bung Demit sendiri saya ambil dari kata dedemitan, yang artinya sembunyi-sembunyi atau delik-delikan, gitu. Yeah. Jadi dan kedua, saya pengennya saya terinspirasi sama Demit itu sendiri sebenarnya. Dimana Demit itu mereka nggak butuh terkenal, Yeah. tapi mereka butuh diakui eksistensinya, diakui keberadaannya, gitu. Yeah. Ya sesimpel itu aja sih sebenarnya. Wow. Jadi di balik buff itu terdapat sebuah kesederhanaan. Disebut sederhana, yaitu itu pandangan orang sendiri-sendiri sih ya. Mau dibilang sederhana ya monggo, mau dibilang apa, saya nggak mau kelihatan wajah saya, ya memang saya nggak mau kelihatan, ya seperti inilah saya. Baik, baik. Saya pernah dapat cerita ini dari teman-teman kru Jawa Undercover. Waktu itu Bung Demit dan teman-teman kru Jawa Undercover lagi menginap di sebuah villa di salah satu tempat wisata.
Dan di villa sebelahnya ditempati oleh rombongan mahasiswa saat itu. Kemudian salah satu dari mereka ada yang kesurupan. Dan menurut cerita dari teman-teman, Bung Demit saat itu tuh cuma mendatangi mahasiswa tersebut yang kesurupan, hanya dilihat dan tiba-tiba si mahasiswa itu sadar. Lah, itu bagaimana, Bung, ceritanya? Bagaimana apanya, Mbak? Kok bisa seperti itu? Padahal cuma dilihat, Mm-mm. ya kan? Oke. Terus tiba-tiba mahasiswanya sembuh gitu loh, udah nggak kesurupan lagi. Kalau gimananya ya saya juga nggak tahu gimana ya. Yang saya lakukan cuma saya datang karena ada yang minta tolong, saya datang, saya dalam hati berdoa sama Gusti Allah. Sudah lah, emangnya saya perlu harus begini kan gitu. Ya. Kayaknya nggak perlu deh. Jadi ya energi mengikuti pikiran manusia. Baik. Ketika kita berdoa tanpa harus kita show off yang seperti gimana, ya itu yang terjadi gitu. Hanya sesimpel itu, hanya sesederhana itu. Yang penting kita fokus ya saat itu. Yang penting kita pasrah. Oh, pasrah. Ya. Yang penting kita pasrah sama Gusti Allah, kita berserah sama Gusti Allah, kun fayakun, yang terjadi maka terjadilah. Sudah. Berarti seperti itu. Jadi enggak, kan biasanya kalau yang di luar sana kan ya seperti itulah. Yang Ya. kayak gimana kayak gitulah, Bung. Ya, kalau di luar sana yang seperti Mbak bilang tadi, yang di luar sana seperti itu, njih monggo, itu caranya masing-masing orang, gitu kan. Kalau buat saya, ya, yang penting apa yang menjadi niat kita, apa yang menjadi tujuan kita berdoa sama Allah, kita pasrahkan sama Allah, sudah. Baik. Ini bicara tentang makhluk halus ya, Bung. Nggih. Kenapa di Jawa itu kental dengan kepercayaan adanya makhluk halus? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, jadi gini Mbak ya, bicara tentang kentalitasnya kepercayaan masyarakat Jawa terhadap keberadaan makhluk halus, itu nggak bisa lepas dari keanimistisan nenek moyang masyarakat Jawa sendiri. Kepercayaan mereka tentang keberadaan makhluk halus dan roh-roh di sekitar, yang itu menurut nenek moyang kita itu sangat wajib dihormati agar tidak mengganggu manusia. Akhirnya itu memunculkan praktik-praktik tertentu yang kemudian berkembang menjadi tradisi, adat istiadat, terus legenda, cerita rakyat, mitos dan sebagainya. Nah, di mana kesemuanya itu kemudian sebenarnya mengandung tuntunan perilaku bagi orang Jawa yang mengarah kebaikan dan keselamatan. Nah, tradisi adat istiadat, legenda, cerita rakyat, mitos dan sebagainya itu yang kebanyakan berkaitan dengan keberadaan makhluk halus itu diturunkan dari generasi ke generasi sampai sekarang, dan bahkan praktek-praktek tertentu tersebut masih banyak dilestarikan. Seperti misalnya pemberian sesajen di punden desa, ya, selamatan, dan masih banyak lagi lah yang masih dilakukan oleh masyarakat Jawa sampai di masa modern saat ini. Nah, gitu. Jadi itu sebuah kepercayaan yang terus-menerus akhirnya menjadi energi yang positif, yang akhirnya sampai saat ini itu masyarakat masih tetap melakukan. Iya, bisa dibilang seperti itu. Baik. Gitu. Lalu apa ini artinya menurut Bung Demit, makhluk-makhluk halus itu sendiri sebenarnya tidak ada, dan semua tradisi, adat istiadat, legenda, cerita rakyat, mitos
itu hanya merupakan simbolisasi dari ajaran atau tuntunan sikap hidup orang Jawa, Bung? Saya nggak mengatakan kalau makhluk-makhluk halus itu nggak ada. Secara pribadi saya percaya dengan keberadaan mereka. Ya. Ya. Jadi gini Mbak, para leluhur masyarakat Jawa itu memiliki kemampuan intelektualitas dan tentu saja spiritualitas di atas rata-rata. Mereka benar-benar homo symbolikum, jadi makhluk simbol, ya. Ya. Jadi mereka menyampaikan sesuatu seringkali melalui simbol-simbol, di mana simbol-simbol tersebut, simbol-simbol yang disampaikan itu memiliki banyak makna dan mencakup banyak aspek. Jadi seperti gini, tradisi bersih desa di punden desa, secara aspek sosial kemasyarakatan, leluhur orang Jawa sudah mengajarkan tentang gotong royong, tentang kerukunan antar sesama manusia, ya, melalui tradisi tersebut. Di mana ketika bersih desa, orang berbondong-bondong datang ke punden desa, kemudian makan bersama di situ, kan gitu. Itu sebuah bentuk kerukunan. Terus dari aspek historis, tradisi ini ditujukan untuk mengenang para pendiri desa atau leluhur desa. Ya. Dan dari aspek mistis, punden biasanya dipercaya sebagai tempat bersemayamnya danyang desa atau makhluk halus penjaga desa. Sehingga tradisi ini merupakan sebuah bentuk penghormatan terhadap danyang desa supaya desa jadi aman sentosa. Jadi seperti kata pepatah, sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Gitu. Jadi itu sudah diberlakukan oleh para nenek moyang orang Jawa dulu. Gitu. Sebelum mungkin ada pepatah sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Nenek moyang orang Jawa itu sudah menerapkan itu dari ratusan tahun yang lalu. Gitu. Iya. Baik. Dan menurut Bung Demit, ada berapa macam jenis makhluk halus di tanah Jawa ini, Bung? Secara umum, menurut saya ada 3 jenis makhluk halus di Jawa, yaitu memedi, lelembut, dan demit. Untuk danyang sendiri yang tadi saya sebutkan, ya, itu sebenarnya masuk ke dalam bagian dari jenis demit. Gitu. Kalau untuk lebih spesifiknya lagi, Bung, mungkin ada yang kayak kuntilanak atau seperti itu tuh sebenarnya masuk dalam yang mana ini, Bung? Oke, saya jelaskan aja tentang perbedaan dari masing-masing jenis tersebut. Nanti itu akan terjawab di situ. Jadi memedi itu makhluk halus yang hanya mengganggu atau menakut-nakuti orang saja. Gitu. Biasanya jenis ini tidak memberikan dampak buruk yang terlalu serius untuk manusia. Nah, memedi ini juga biasanya menampakkan diri pada malam hari, khususnya di tempat-tempat yang gelap, tempat-tempat yang sepi. Sering juga mereka menampakkan diri dalam wujud orang yang kita kenal. Nah, seperti pertanyaannya Mbak tadi, kalau seperti kuntilanak, sundel bolong, wewe, gitu. itu masuk dalam golongan ini, gitu. Jadi seperti genderuwo, wewe, sundel bolong, banaspati, dan masih banyak yang lainnya itu masuk dalam memedi ini, ya. Beda lagi dengan lembut. Ya. Jenis yang satu ini bisa nyurupi atau masuk ke tubuh orang. Gitu. Yang kemudian menyebabkan orang itu jadi sakit, ya, bahkan bisa sampai mengalami gangguan kejiwaan, yang fatalnya bisa mendatangkan celaka atau mengakibatkan kematian, kayak gitu. Makhluk halus jenis ini tidak menampakkan wujudnya, ya, tetapi merasuki tubuh seseorang. Makanya keberadaan
lelembut ini sangat berbahaya bagi manusia. Berikutnya ada demit. Ya. Makhluk halus ini biasanya menghuni di suatu tempat. Biasanya mereka memiliki kemampuan merespon permintaan tolong dari manusia. Ya. Oh ya. Nah, tentunya dengan imbalan-imbalan tertentu ya. Salah satu contoh dari jenis ini yang disebut sebagai danyang. Ya. Yang biasanya dipercaya sebagai makhluk halus pelindung desa. Mereka ini biasanya diyakini menetap di punden atau tempat keramatnya desa. Oleh karena itu, sampai sekarang di desa-desa itu masih banyak yang menggelar selamatan bersih desa di punden tersebut sebagai bentuk rasa terima kasihnya masyarakat desa terhadap danyang tersebut. Ya. Jadi danyang ini sifatnya tidak menyakiti orang, bahkan mereka dipercaya melindungi. Kayak gitu. Baik, selain 3 jenis itu, apakah masih ada jenis-jenis makhluk halus yang lain, Bung? Apa ya? Secara umum ya 3 jenis itu menurut saya. Tapi kalau dispesifikkan, masih ada banyak yang lain. Seperti kajiman yang biasanya menempati bangunan-bangunan kuno, bangunan-bangunan lawas yang nggak berpenghuni. Ada juga siluman yang bisa menjelma jadi manusia atau binatang. Ada juga yang namanya bekasakan, yang biasanya mereka menempati ada di hutan atau menghuni pohon-pohon besar. Dan masih banyak yang lain. Lain kali lah kita bahas lebih dalam tentang jenis-jenis itu secara spesifik ya. Baik, oke. Dari sekian banyak jenis makhluk halus yang Bung Demit sebutkan tadi, menurut pengalaman Bung Demit sendiri, mana yang lebih ganas, yang paling ganas? Gitu. Yang paling ganas, ya kalau berdasarkan penjelasan saya tadi, jenis lelembut yang paling ganas karena mereka tidak menampakkan wujudnya, tetapi bisa merasuki, ya. Bisa menyebabkan orang sampai sakit, gangguan kejiwaan, bahkan sampai celaka, kan gitu. Bung Demit tadi mengatakan yang merasuki orang itu jenis lembut, tapi mereka tidak menampakkan wujudnya. Terus bagaimana dengan peristiwa-peristiwa seseorang kesurupan makhluk halus berwujud anak kecil misalnya? Ini bagaimana, Bung? Lah itu yang nyurupi kan sebenarnya lelembut yang nggak berwujud toh, Mbak. Oh, begitu. Cuma karena biasanya di tempat tersebut, di tempat terjadinya kesurupan itu ada makhluk halus jenis lainnya yang mungkin berwujud anak kecil ya. Lelembut itu saat nyurupi membo-membo alias pura-pura misalnya mengeluarkan seperti suara seperti anak kecil atau membuat orang yang disurupi itu bertingkah seperti anak kecil gitu kan. Ya. Jadi sebenarnya ya yang nyurupi lelembut tapi membo-membo. Nah, ini menurut saya loh ya. Iya. Kalau memang ada pendapat yang lain, ya njih monggo gitu. Baik. Jadi memedi anak kecil itu istilahnya seperti difitnah ya, Bung ya? Ya semacam itulah. Ya memedi dijadikan kambing hitam sama lelembut, padahal ya sama-sama makhluk halusnya gitu. Iya. Saling menghina, saling memfitnah, nggak ada bedanya sama manusia kan. Satu sama lain saling fitnah, satu sama lain dijadikan kambing hitam kan gitu. Iya. Ya terus kalau kita melakukan seperti itu, kita manusia terus kita ngefitnah orang, kita manusia terus dijadikan kambing hitam orang lain. Lah terus apa bedanya kita sama lembut itu kan gitu. Nah, Baik. okay. Baik, Bung Demit kan pernah nulis dan menerbitkan buku yang isinya cerita-cerita horor nih. Judulnya kalau nggak salah Mereka Yang Tak Kasat Mata. Oke. Nah, saya penasaran cerita-cerita itu tuh dari kisah nyata atau fiksi, Bung? Ya nyata atau fiksi itu kan penilaian berdasarkan realitas dari masing-masing orang, Mbak.
Ya. Saya bilang itu kisah nyata, tapi buat mereka yang belum pernah mengalaminya akan mengatakan itu fiksi. Ya. Sebaliknya kalau saya bilang itu fiksi, tapi buat orang yang pernah mengalaminya ya bilang itu fakta. Ya. Jadi ya monggo, mending dibaca saja, beli bukunya dulu tapi Oke. dinikmati sebatas hiburan. Kayak gitu Siap. aja. Siap. Terima kasih sarannya Bung Demit. Oke. Baik Bung Demit, terima kasih atas Sama-sama. kesempatan dan waktunya untuk berbincang-bincang tentang makhluk halus di Tanah Jawa. Oke. Ya, semoga apa yang Bung Demit sampaikan ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan sedulur Jawa Undercover dimanapun berada. Ya. Terima kasih Bung Demit. Siap, sama-sama. Sedulur Jawa Undercover, demikian perbincangan saya dengan Bung Demit, seorang pemerhati dunia gaib di Tanah Jawa. Ada yang perlu saya sampaikan di sini, ini tidak bermaksud untuk menyebarkan paham mistis, klinik, dan sebagainya. Percaya atau tidak, semua kembali pada diri dan hak pribadi masing-masing. Tidak perlu menjadi sebuah perdebatan, karena ini hanya sebuah hiburan dan akan lebih bermanfaat lagi jika ini menjadi sebuah pengetahuan tentang apa yang tersimpan di Tanah Jawa. Sampai berjumpa lagi di perjalanan kami berikutnya. Tetap semangat, salam santun, jaga budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.